Jadi mohon maaf ya, mungkin ada error di ArcGIS saya. Jadi saya ulang aja ya. Kita kembali, kita buka ArcView, sama kayak tadi, klik OK. Ini yes. Terus ke peta yang peta Indonesia. Where is peta Indonesia tadi? Kabupaten kota, oke. Sebentar. Kita ke ambil Indonesia dulu. Table. Oh, kita harus add field-nya di sini. Oh iya, teman-teman, maaf. Jadi kita harus add fill-nya di sini dulu ya. Jangan add fill-nya, jangan edit. Jadi yang tadi kesalahan. Jadi kita harus masukkan variabel COVID-nya tuh di peta Indonesianya, bukan di peta yang Kalimantan Timurnya. Mohon maaf. Nah, jadi kita ulang ya. Jadi kita masukkan field-nya di sini ya. Jadi kita ulang, kita edit. Kita ke start editing, masuk ke edit, terus kita add field. Nah, jadi masukkan kembali COVID new, misalnya COVID new. Oke. Nah, jadi kita tambahin di sini ya. Misalnya si Bontang 1, oh kita edit dulu. Bontang 1, ini 5, kita sekarang aja kali. 22, 1, intinya Makamulu harus 0 deh. Nah, aslinya 0. Terus di sini 4, terus di sini kasih 50, terus di sini berapa ya? 23 aja deh. Ini 10. Ini kasih 33. Nah, udah sampai kayak gini, kita stop editing. Table, stop editing. Kita save. Yes. Nah, oke, udah jadi. Nah, jadi yang ke save-nya tuh di peta Indonesianya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali kuning ini semua. Kalimantan Timur aja, baru kita klik close. Nah, setelah itu kita ke theme, baru ke convert to save file. Kita kasih nama kembali. COVID-19 new. Salah. Kita harus pilih D dulu. Saya mau kasih masuk di sini. COVID-19 new. Nah, setelah itu kita klik OK. Yes. Nah, udah ada muncul di sini kan, sama kayak tadi. Terus kita hilangkan centangnya, terus kita perbesar. Harus pelan-pelan, jangan sampai kegedean, jangan sampai salah lagi. Oke, setelah itu kita edit legend-nya. Kita auto label dulu kali ya. Ya, auto label dulu, kita masukkan labelnya. Jadi kita clicking ini, COVID-19 ini kliknya sampai kotak yang ada ke atas, terus kita ke dump, baru kita ke auto label. Kita maunya pakai nama kabupaten kota. Terus kita klik ini, baru OK. Nah, jadi udah muncul semua ini nama-nama kabupaten kotanya. Kita geser aja nih Balikpapan. Nah, baru kita buat zona-zona merah, kuning, hijau, oranye itu di edit legend. Kemudian ke graduate color. Terus kita pilih si COVID new tadi. Terus ini kita delete sama, ini kita mau pakai 0, ini 1 sampai 20, kebanyakan 15, 1 sampai 15, ini 16 sampai 40 kali, sini 41 sampai 60. Oke, baru kita simbolnya kita ubah, yang 0 itu kita kasih hijau. Terus yang sampai 15 kita kasih zona kuning. 16 kita kasih zona orange. Yang ini yang paling besar kita kasih zona merah. Oke, terus kita klik apply. Nah, terus jadi kayak gini kan. Sudah jadi.
Sudah jadi nih gambar-gambarnya nih, zona-zonanya nih. Kita mau save dalam bentuk foto. Kita mau save dalam bentuk foto ini. Jadi kita ke edit, kita ke mana ini? Kita ke view, terus kita ke layout. Klik layout. Setelah itu kita pilih mau landscape atau portrait. Saya maunya landscape aja kali. Baru klik OK. Nah, udah jadi kayak gini kan? Nah, ini kita bisa zoom. Ntar kita kecilin dulu. Oke, baru kita harus tarik satu-satu. Memang agak manual sih kalau ArcGIS ini. Nanti kalian dapat di semester 5 seperti ini. Untuk praktikum data spasial. Nah, kita tarik. Kita tarik ke atas. Pokoknya ditarik sampai sebagus sekalian lah. Nah, terus ininya kita bisa ganti pakai nama. Misalnya data COVID harian tanggal 21. Tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 20 Februari 2022. Terus kita klik OK. Nah, setelah jadi kayak gini, kita save. Terus kita ke file, terus kita export. Nah, di sini kita ekspornya saya taruh di belajar aja tempat tadi, terus kita namain, misalnya saya namain belajar data COVID jadi. Data COVID 20. Nah, terus ini untuk tipenya kita mau save pakai apa? Saya mau save pakai JPG. Nah, setelah itu, hilang lagi. Oh iya, data COVID 19. Tipenya JPG, terus kita klik OK. Nah, jadi itu filenya udah terekspor. Kalau kita mau lihat, bentar saya lihat masuk nggak datanya. Di sini ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Sekian praktikum kita hari ini. Sekian pelatihan kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Iya, teman-teman mungkin yang udah nyoba, mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Nah, anggap aja mungkin ini kayak praktikum kalian ya. Kita praktikum duluan. Kita praktikum dulu. Anggap aja kalian perkenalan mengenai ArcGIS nih. Saya izin bertanya. Ya, siapa itu? Muhammad Nurrofi. Ya, saya izin bertanya, Bang. Untuk datanya ini, kalau ini kan untuk Kalimantan, kalau misalkan kayak dunia gitu bisa kah, Bang? Maksudnya kayak seluruh dunia gitu. Seluruh dunia data besar bisa. gitu, Bang, maksudnya. Iya. Oh, bisa ya, Bang ya? Bisa, tapi kita harus punya ini deh. Apa namanya? Data dunia itu. Nah, ya sedangkan yang saya kasih ke kalian kan itu petanya cuma peta Indonesia kan? Iya. Ya, jadi kita harus punya peta dunianya sih. Kalau kemarin kami belum pernah dikasih peta dunia sama asisten spasial. Jadinya masih seputar Indonesia aja sih yang kami bisa buat kayak gini. Karena kan pasti tugas-tugas kita itu berhubungan sama ya data-data di Indonesia, bukan data-data di luar Indonesia. Jadi ya mungkin yang bakal kita gunakan itu data seluruh Indonesia. Tapi mungkin bisa dicoba kalau misalnya mau gabut gitu, mau coba pakai data di luar negeri, cuman kan pasti susah nyari datanya. Itu aja. Yang nggak ada kerjaan mungkin bisa dicari ya. Bisa dicoba sendiri. Kemarin itu ini juga baru kayaknya kemarin itu juga tugas kita deh kan, yang kita disuruh cari petanya dunia karena ada yang nanya. Tapi karena nggak ada yang dapat, ya udah jadinya nggak jadi. Untuk sekedar informasi aja nih ya sebelum masuk ke mata kuliah statistika spasial. Ini baru petanya ya, belum analisisnya yang pakai pembobot. Ya, ini masih dasar banget nih membuat peta-peta kayak gini. Oke, makasih. Bang, permisi. Iya, ada yang mau tanya lagi? Terima kasih. Nggak bertanya, Bang. Ya, apa? Mau apa? Bang, boleh minta ke nanti, Bang.
Apa? Record Zoom-nya boleh minta kan nanti, Bang? Oh, boleh. Nanti saya share recordnya. Ya, makasih, Bang. Iya, sama-sama. Nanti saya share yang benernya. Kan tadi di awal tuh kita ada salah apa namanya? Salah urutan. Mau Nanti saya mengingatkan kembali, jangan lupa isi absensi ya, Dek. Soalnya ini kayaknya masih ada yang belum absen. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini kita bisa centang-centang, matikan centang. Ini kita lihat. Ini awalnya kan kita yang Indonesia nih. Indonesia belum ada apa-apa. Nah, ini file baru kita setelah kita buat, kita edit-edit gitu. Nah, kalau nge-zoom-nya ini kita harus benar-benar hati-hati ya, jangan sampai kebesaran atau kekecilan. Nanti kalau sudah hilang tuh kita bakal kesusahan nyarinya. Saya biasanya kesusahan nyarinya sih. Kalau sudah gede banget. Itu ada yang tanya, Mas, di kolom chat. Untuk data-datanya ini apakah diinput secara manual atau ngambil data yang sudah jadi ya? Bisa dijawab, Bang Rezi? Maksudnya data manual atau sudah jadi? Kita biasanya, misalnya nih, biasanya kan kita dapat data mentah nih, misal data jumlah penduduk. Data jumlah penduduk kayak, ntar, saya masih share screen nggak ini? Ini, data jumlah penduduk kayak gini kan? Nah, ini kan datanya masih dalam keadaan begini. Nah, terus misalnya kita lihat di data Indonesia. Kita kembali ke Indonesia sini. Nah, kita kembali ke Indonesia. Ke tim, baru ke table. Ke table. Di table kita nih, ada nggak sih sudah variabel jumlah penduduk? Oh, ternyata udah ada nih. Nah, misalnya kita mau masukin jumlah penduduknya si Sumatera Utara, si Aceh aja deh, si Aceh. Tapi si Aceh di sini kita belum kasih masuk kan jumlah penduduknya gimana. Nah, ya udah, berarti kita harus input manual data-datanya karena masih belum ada variabelnya. Karena masih belum ada isinya. Misal kita mau kasih masuk indeks kebahagiaan. Nah, di sini ada nggak sih variabel indeks kebahagiaan? Di sini kan jumlah penduduk, tenaga, jumlah. Ini sebenarnya tugas saya sih kemarin nih. Sebenarnya kalau masih awal tuh kalian tuh masih kosong, nggak ada ini. Nah, misalnya nggak ada nih variabel indeks kebahagiaan. Oke, kita tambahin. Gimana sih cara tambahin indeks kebahagiaannya? Kita ke edit, kita ke table dulu, start editing. Nah, setelah itu kita klik edit, baru kita ke add field. Add field ini untuk nambahin variabel. Nah, saya contohnya nih, indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan apa sih singkatannya? Indeks kebahagiaan apa? Saya lupa. Sarapan hidup aja deh. Apapun gitulah. Sembarang lah, indeks deh. Gini, saya lupa. Nah, namanya indeks. Kita klik OK. Nah, tuh ada muncul kan di sini variabel barunya, namanya indeks. Oke, misalnya saya mau buatnya provinsi yang paling sedikit apa ya? Oh, ini Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Utara nih, di bawahnya nih. Misalnya saya kasih masuk indeks kebahagiaannya tuh ada 78. Salah, kita harus klik edit dulu, edit yang ini. Yang ini kan ada klik button edit. Nah, kita kasih masuk 78, 78, terus gulungannya misalnya 60, menukannya 45, rendah banget. Tarakannya ke tinggi 89, terus bolang apaan? Oh, nggak ada sudah. 4 ini aja ya. Kalimantan Utara 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini tarakan. Tarakannya 90. Nah, misal sudah seperti ini. Nah, terus kita stop edit, ke field, ke table, stop editing, kita save, yes. Nah, setelah itu, kita tag lagi semuanya nih. Kita ubah dulu. Ini kan masih tanda-tanda, lihat nih, maksudnya masih bentuk jari kan. Kita harus ubah dalam bentuk select kayak gini. Nah, baru kita klik shift, kita kuningin semuanya. Nah, setelah itu, kita ke file, kita close lagi. Nah, jadi nih Kalimantan Utara nih, lihat nih teman-teman semua. Kalimantan Utara yang terkuning kan? Loh, hilang. Oh, ini dia. Nah, terus kita mau buat kolom baru, view baru di sini. Kita ke dump, terus kita convert to set file. Saya masih masuknya di belajar juga tadi. Tarakan. Kaltara. Terus kita klik OK. Yes, add set file to view. Nah, udah ada nih Kalimantan Utara. Kita lepas centang yang Indonesia, udah jadi Kalimantan Utara.
terus sudah jadi kayak gini. Kita zoom nih kan. Terus tadi kita mau buat apa sih? Si ini kita mau lihat, kita mau buat peta indeks kebahagiaannya tadi kan. Kita ke edit legend, terus ke graduate color, masukin ke index. Nah, ini udah ada nih semua nih. Dia awalnya tuh otomatis dikasih kayak gini kan, tapi kita lihat apply. Kalau kita apply dia ada, oh salah, harus dipindahin dulu. Nah, tadi salah. Tadi kan masih di sini kotaknya, kita harus klik atas dulu. Kita harus pindahin kotaknya ke atas dulu, baru kita klik edit legend, masukin ke graduate color, baru ke index. Kita tes apply, masuk nggak dia? Nah, udah jadi. Jadi untuk indeksnya yang 45 tuh warnanya kayak gini. Kita bisa pilih warna juga kok. Misalnya ini kita mau pilih orange, chromat. Terus kita mau, saya maunya apa yang bagus ya? Blue. Nah, biru. Terus kita klik apply. Udah jadi seperti ini kan. Terus tuh kita bisa juga mau nambahin label-labelnya nih. Kita klik auto label. Terus kita klik, kita bisa pakai kabupaten kota, pakai nomor, atau kita bisa pakai nama aja bisa. Terus kita klik ini, baru kita klik OK. Nah, itu ada muncul tuh semua nama-namanya. Baru kita kembali ke sini, ke edit, ke view, baru ke layout. Kita bisa landscape atau potret. Kita potret sekarang ya. Oke. Tuh seperti ini. Udah jadi indeks kebahagiaan Kaltara. Nanti kita tinggal edit-edit, kita tarik-tarik kayak tadi aja sih. Pokoknya dia harus manual, soalnya dia bakal rusak kalau digeser secara cepat-cepat. Nah, tuh lihat nih. Lihat ini kan. Kalau ada kayak gini, kita harus Ctrl Z aja. Agak ngebug sih memang kalau ArchView ini. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya datanya kita input manual. Tapi kalau mau lihat contoh datanya, pakai data asli dari BPS, dari apa. Tapi kalau dari sininya kita harus input manual. Seperti itu. Ada lagi? Kita klik OK. Kecilin. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Dan terus kita bisa close. Kita bisa save lagi seperti yang tadi. Tapi saya close saja. Nah, seperti itu sudah jadi nih teman-teman, kita. Sudah jadi nih, ada dua nih, ada siapa namanya? Si Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara. Ini kalau kita centang semuanya bakal jadi kayak gini, kelihatan semuanya. Nah, aduh dikecilin lagi, aduh malas sekali saya kecilin kayak gini. Wah, kecil sekali, mati dah hilang. Bang, itu ada yang nanya tuh. Permisi Bang, saya tanya lagi, untuk map atau petanya sendiri ini template langsung dari ArchView-nya kah? Bukan. Untuk maps-nya sendiri ini bukan template dari ArchView. Tadi kan di awal-awal tuh kita ada buka filenya kan. Nah, terus kita ada dimasukin, kita mau masukin sebuah peta nih. Nah, kita klik yes, nah baru kita masukin peta Indonesia. Nah, untuk peta Indonesianya sendiri tuh saya sudah kirimkan kemarin sama cutting-nya. Mungkin untuk 20 sama untuk angkatan 20 itu angkatan 2021 mungkin saya belum kirim karena ini fokusnya ke 2020. Nanti saya kirim kalau angkatan 2021 mau juga, nanti saya kirim. Jadi dia bukan template dari ArchView-nya ya. Kita masukin sendiri. Peta Indonesianya kita input sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah dikirim Bang. Oh iya. Sebenarnya yang saya kirim template ke kalian tuh kalau nggak salah itu bukan template yang kosongan sih, itu template yang udah ada file-file saya sih. Nanti saya kirim template yang kosongannya ya. Yang masih belum ada variabel-variabel jumlah penduduk, variabel betul-betul variabelnya cuma petanya aja. Soalnya nanti kalian pakai yang itu. Saya ternyata salah kirim tadi malam. Nggak apa-apa buat belajar aja.
ambil dari Google gitu kah, Bang? Hmm, nggak tahu ya, kayaknya karena untuk filenya itu bukan file gambar sih ini, Dek. Coba kalian lihat file yang saya kirim yang RAR. Saya juga belum pernah cek sih ini file yang di spasial saya tuh apa ya, dia. Karena itu kemarin filenya itu kami dapat dari kakak asistennya langsung, Ya, nah, tuh bukan filenya tuh kami. bentuknya gini, nah, Dek. Ini apa nih? Tipenya tuh. Tipenya bukan gambar gitu. Memang untuk dipakai di ArtsView gitu, nah. Lihat, nah. Ini kan peta Indonesia nih. Tuh. Jadi ini memang udah, kami tuh cuma terima jadi aja sih, Dek, dari kakak tingkat. Seperti itu. Jadi kalau untuk cari peta dunianya juga kemarin tuh kami nggak tahu tipe filenya ini seperti apa, gimana cara dapatnya. Makanya kemarin nggak jadi tugas kami tuh cari peta dunia. Mungkin kalau kakak Dini jadi praktikum asisten spasial bisa dijadikan tugas untuk kalian semua. Berarti petanya baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin Itu tadi ditanyakan? ada yang mana tadi tuh yang raise hand? Siapa raise hand? Iya, siapa tadi ada yang raise hand? Ayo ngomong aja, santai aja, kita nih anu aja nih, apa namanya? Ya santai-santai aja, pelatihan santai-santai. Fauzia Berbicara Syifa. lancar. Oh, maaf Kak, Oh, aku kepencet. aja. Oh iya, enggak apa-apa. Karena udah terlanjur kepencet, ya udah bertanya apapun. Oh, dipaksa. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman semua. Permisi Bang, izin bertanya. Cara Iya. ngimport file itu gimana ya Bang? Cara apa? Import file untuk import datanya. Import file. Maksudnya import file atau ekspor? Import. Import Bang. Yang file yang dikirim itu yang peta Indonesia. Oh, berarti kita ulang dari awal nih ya. Kayak gini. Jadi caranya kayak gini. Ntar saya close aja semuanya nih. Project 1 ya, kita save di sini. D, belajar. Oke. Cara importnya itu di awal sekali sih, Dek. Kayak gini. Nah, kita buka ArtsView. Ini kan jadi pas pertama kali, ini ArtsView-nya, ArtsView GIS-nya itu kita buka, klik 2 kali. Nah, akan muncul ini, with a new view. Oke. Terus yang ini kita add datanya, kita klik yes. Nah, di sini, tim pertama ini kita harus masukkan si data Indonesianya itu. Di tim pertama, ini kan masih belum ada, di view-nya ini kan masih kosong banget nih, masih belum ada peta apa-apa. Nah, di sinilah pertama kali kita harus kasih masuk peta Indonesianya. Jadi kita peta Indonesia tadi saya save-nya di mana ya? Di D, terus di nih peta salah. Mana sih peta Indonesia? Nah, peta Indonesia. Nah, sudah itu sudah kita klik 2 kali di sini, terus ininya kita klik 1 kali, kita klik OK. Terus udah masuk di view. Coba lihat view-nya. Udah ada nih kan peta Indonesia 1. Nah, kita klik centang. Udah jadi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik Bang, makasih. Iya, sama-sama. Ada yang paham nggak? Kalau kita mau pecahin nih. Misalnya saya mau ambil Kalimantan Timur, gimana nih? Kita kemana? Kira aja ada yang bisa kan? Langsung bisa. Keren sih. Jadi misalnya saya mau pecahin lagi nih, kita mau pecahin lagi. Kita ke table. Nah, itu tadi Bang, itu variabel apa? Siapa yang ada bertanya? yang nanya lagi. Gimana Izin sih? bertanya Bang, untuk warna di label bisa diganti kah Bang? Untuk warna di label bisa diganti. Oh ya, bisa. Bentar ya, kita ulangi. Kita dari awal. Kita buka project yang tadi aja biar nggak capek. Tadi saya simpan project yang tadi di belajar terus. Project 1. Cara bukanya gimana? Gini ya. Cara buka project yang sudah kita buat tuh gimana ya, Din? Buka Arts View-nya terus open nggak bisa kah? Terus ini ya. Ini ya, open ini ya. Terus saya taruhnya di sini.
Salah. Kembalinya gimana ini? Belajar. Nih, project nih, terus kita klik. Oke. Nah, tadi kamu tanya di bisa ganti warna enggak yang ini? Oke, kita coba ya. Kita di bagian Kalimantan Utara aja. Itu kan warna. Kalimantan Utara itu kan masih jelek banget warnanya, masih biru semua. Bisa, kalau ditanya bisa ya bisa pasti. Caranya, kalau caranya kayak gini. Nah, ini data zoom. Kita ke theme, terus kita ke edit legend. Ya udah, salah. Ini masih di sini letak kotaknya. Kotaknya kita harus pindahin dulu ke atas. Nah, udah terklik nih, Kaltara. Baru kita ke theme, edit legend. Nah, ini kan warnanya masih kayak gini. Nah, kalau kalian mau color color yang muda sampai tua, kalian klik aja di sini. Ini ada template-nya sendiri. Nah, kayak gini. Tapi kalau kalian mau pilih-pilih sendiri, kalian bisa klik aja simbolnya. Nah, double klik. Nah, terus kalian pilih warna. Tuh, misalnya saya pilih pink, pilih warna biru. Double klik aja gini. Terus apalagi warna apa lagi? Merah. Terus kita klik. Apalagi ya, pink aja. Terus, ya sesuka-suka kalian lah. Terus kita klik apply. Udah jadi berubah warnanya. Seperti itu. Tapi kalau kalian maunya pakai yang template kayak gini, bisa juga. Tuh ada banyak kok template-nya tuh. Nah, itu bisa juga. Banyak sekali template-template yang lucu-lucu. Nggak lucu sih, biasa aja. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kan karena kita pelatihan tuh jadinya agak terlalu cepat sih juga. Tapi kalau di praktikum tuh benar-benar lambat sekali kita simulasikan. Karena kalian juga sambil menyoba kan. Jadi kalian bilang, Kak bentar kak, tinggalan, itu boleh. Sebenarnya kalau di sini juga harusnya kalian bilang kayak gitu sih. Tapi mungkin masih belum terinstall kali di laptop kalian, jadi nggak apa-apa juga sih. Karena memang nggak wajib juga sih untuk install sekarang. Intinya kalian sekedar tahu dulu kalau ini ada dipelajari nanti di semester atas. Semester 5. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf Kak, izin bertanya, grafik itu fungsinya berapa? Oh, grafik itu kayaknya kita mau buat grafik kayak ini kah? Saya juga nggak pernah tahu sih ini deh apa isinya di sini. Karena nggak pernah coba juga sih. Mungkin dari teman-teman lain ada tahu nggak? Biasanya grafiknya untuk apa? Karena kita sendiri nggak pernah buat grafik pakai ini sih. Ya. Karena di spasial kan nggak ada ya buat grafik ya, mungkin ke peta. Kita di ArtsView ini kita fokusnya buatnya kartogram, bukan kayak diagram batang, diagram ini. Mungkin bisa sih buat diagram batang. Saya tadi lihat juga presentasinya mungkin bisa, tapi untuk saya sendiri, mohon maaf, mungkin saya belum tahu caranya karena memang nggak pernah buat grafik-grafik kayak gitu pakai ArtsView. Biasanya buat kartogramnya, biasanya kalau ArtsView ini saya buat kartogram aja kayak diagram peta kayak gitu. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya untuk siapa ini. Saya belum bisa jawab itu grafik fungsinya untuk apa, nanti saya cari tahu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang masih ingin bertanya atau udah cukup? Gak apa-apa, terima kasih sebelumnya, Kak. Oke. Udah cukup ya. Kalau udah cukup, bilang cukup ya teman-teman. Bilang Kalau cukup. udah cukup, bilang cukup. Oh ya, untuk daftar hadir gimana? Udah diisi semua? Ini gimana sih cara Udah matikan sih. kontennya? Oh, Ini malah kayaknya berkurang. Ayo, pada kemana semua?
Ayo kita, karena udah semua nih kan, atau masih ada yang ingin bertanya? Aktifkan kamera dulu dong, kita mau screenshot untuk dokumentasi dalam jurnal kami. Teman-teman bisa aktifkan kameranya semua ya. Dan makasih banget yang telah menyimak pelatihan yang sangat-sangat jauh dari kata baik. Apa tuh yang masih pakai nama keilmuan ini? Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang telah join. Saya kembalikan ke Dini untuk menutup ini. Kalau memang benar-benar yang udah nggak ada yang tanya ya teman-teman. Oke, sekian dari pelatihan aplikasi ArcView hari ini. Terima kasih buat teman-teman, bisa langsung live. Makasih ya semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak, Bang. Sama-sama, terima kasih semuanya yang meluangkan waktunya. Jumpa Selamat hari lagi. Minggu. Selamat hari Ada